Pemerintahan Jokowi JK. Namun pemerintah masih memiliki setumpuk pekerjaan rumah lainnya. Harus diakui, sejak dilantik 20 Oktober 2014 lalu, pemerintahan Jokowi JK menghadapi kesulitan, yaitu terbelahnya kekuatan politik di DPR antara kubu KIH dan KMP. Penyebab lainnya masalah anggaran dan lesunya perekonomian. Belum lagi penaikan harga BBM di awal pemerintahannya secara sadar diakui Presiden Jokowi merupakan langkah yang tidak populer. Selain itu, Presiden Jokowi mengakui kinerja Kabinet Kerja belum optimal, sehingga muncul ketidakpuasan dari rakyat. Pernyataan Presiden itu disampaikan dalam wawancara khusus dengan Najwa Shihab di Istana Bogor beberapa waktu lalu. Survei-survei itu kemudian menunjukkan tingkat kepuasannya menurun. Wajarkah rakyat? Wajar. Yang pertama karena pada saat kita melakukan pengalihan subsidi BBM sebulan setelah dilantik itu betul-betul saya kira menggerus popularitas karena memang tidak populis. Tapi kita lakukan karena itu untuk sebuah kepentingan yang lebih besar. Dan kalau kita nggak berani ya kita nggak akan bisa membalikkan fundamental ekonomi kita. Dan yang kedua memang karena perlambatan ekonomi. Dan ini juga semua negara mengalami. Saya kira dua hal itu yang menyebabkan kepuasan turun. Catatan rapor merah atas kinerja Kabinet Kerja pun disematkan oleh Partai Gerindra. Sedangkan Partai Golkar menyoroti harmonisasi internal Kabinet Kerja yang dianggap kerap tidak sejalan. Kalau bilang bahwa pemerintahan Jokowi JK ini sekarang masih bisa bertahan, karena menurut hemat saya, karena masih terdukung oleh suasana yang sangat kondusif, di mana hubungan antara Presiden, Eksekutif dengan DPR itu juga berjalan dengan baik. Yang soal-soal yang penting yang menyangkut kehidupan negara dan masyarakat, kalau melenceng ya kita harus tegur. Bagaimana pasal percaya kalau kegaduhan itu justru bersumber dari istana sendiri? Bagaimana pasal percaya kalau Menteri A dan Menteri B ini saling berbeda pendapat dan Presiden membiarkan? Nah, kita berharap 4 tahun ke depan Presiden lebih tegas, tidak lagi menjadi tempat Presiden, apalagi menjadi Presiden. Dia harus betul menjadi Presiden penuh. Faktor penyebab ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi JK karena dinilai terkait dengan kesejahteraan. Tantangan Kabinet Kerja yang dinahkodai Jokowi ke depan diharapkan fokus pada perbaikan sektor ekonomi. Setelah 1 tahun, Pak Jokowi tidak lagi bisa berlindung dari label sebagai presiden baru yang harusnya bisa segera dengan cepat, independen, merealisasikan janji-janji kampanyenya. Jadi kalau ditanya tadi sebetulnya poin-poin apa sih yang harus ditingkatkan oleh presiden. Nah, kalau dari 4 Menko yang ada, Polhukam, Maritim, Ekonomi dan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (PMK), itu memang yang harus ditingkatkan. Yang menjadi poin penting adalah ekonomi. Masa pemerintahan Jokowi JK masih 4 tahun tersisa. Dalam waktu 4 tahun, berbagai harapan dan target masih mungkin tercapai. Tak hanya sekedar membuat ekonomi kembali bergairah, tapi juga mampu memenuhi janji melaksanakan nawacita. Ya pemirsa, kami akan langsung mengulasnya dengan 3 narasumber yang hadir di sini. Saya ke Mas Riza Patria dulu dari Gerindra. Gerindra beri rapor merah terhadap 1 tahun pemerintahan Jokowi JK. Kenapa? Ya memang yang pertama ada banyak janji ya ketika Pak Jokowi sebagai capres kan banyak janji. Yang menurut saya janjinya terlalu berlebihan lah. Jadi pemimpin itu kalau memberi janji dia harus lihat kemampuan, ruang lingkup, potensi dan apakah janji itu mungkin atau tidak direalisasikan. Tidak sekedar menyenangkan hati rakyat dalam rangka kampanye. Nah sekarang setelah jadi presiden, pemerintah akhirnya kewalahan sendiri memenuhi janji-janjinya. Membangun 5.000 puskesmas, ya kan, membangun lapangan kerja 10 juta, infrastruktur, kemudian bantuan tidak mau BLT, BLM, tapi malah bagi-bagi uang 400.000 dan banyak sekali lah. Tapi kan kalau kita lihat itu janji untuk 5 tahun pemerintahan, bukan betul, 1 tahun. 5 tahun. Tapi kan 5 tahun itu setahun itu jadi ukuran. Setahun itu kan 20% kelihatan. Ternyata jadi itu yang pertama. Yang kedua soal kabinet ramping, yang tidak mau diisi oleh parpol.
Tapi kenyataannya tidak ramping, ya kan? Malah banyak diisi oleh orang-orang partai politik. Dan terkesan Pak Jokowi lebih mengikuti apa yang menjadi keinginan ketua umum daripada dirinya sendiri. Harapan kami tentu semua kekurangan setahun ini harus ditebus dalam 2 tahun pertama ini. Jadi kekurangan yang di tahun pertama harus ditebus dalam tahun berikutnya. Sehingga pada tahun-tahun berikutnya ada percepatan pembangunan, sehingga semua janji yang pernah disampaikan Presiden ketika kampanye masih dimungkinkan untuk dapat terpenuhi. Oke, Mas Basara sudah senyum-senyum nih. Bagaimana tanggapan dari PDI Perjuangan? Iya, saya kira sebagai partai politik mantan rivalitas di Pilpres, Bung Riza saya kira harus memberikan rapot merah kepada pemerintahan. Karena rival. Kalau ada yang lebih merah lagi mungkin akan kasih warna lebih merah lagi. Ini Tapi maksud saya begini. Maksud saya begini. Saya tadi malam membuka berita-berita politik ya, mempelajari semua evaluasi pemerintahan Indonesia bahkan di dunia. Hampir semua evaluasi pemerintahan yang berjalan 1 tahun itu tidak ada yang bagus. Baik pada saat pemerintahan Pak Jokowi, Pak SBY JK di periode pertama, kemudian 1 tahun pertama periode Pak SBY Budiono, itu semua penilaian publik tidak positif atau kurang positif atau belum maksimal. Dan juga pemerintahan presiden-presiden lain, Presiden Obama pun pada 1 tahun pertama itu tidak maksimal penilaian publik. Itu terjadi karena memang 1 tahun itu bukan satu kurung waktu atau satu periode untuk memberikan penilaian yang objektif terhadap jalannya sebuah pemerintahan. Namun demikian, saya kira sebagai partai pengusung pemerintahan Jokowi JK ini, kami menyambut baik segala macam persepsi dan evaluasi publik, termasuk yang disampaikan oleh rekan-rekan Gerindra terhadap belum maksimalnya jalannya pemerintahan Jokowi JK ini. Tetapi penilaian itu juga tentu harus objektif supaya masyarakat tercerahkan di ruang publik semacam ini. Kalau tadi Mas Reza menyinggung soal bagaimana Jokowi JK ini fokus 1 tahun lebih banyak untuk memenuhi keinginan ketua umum, terus membuat kabinet yang tidak ramping. Bagaimana menurut Anda? Oh iya, tetapi kita juga jangan lupa bahwa di awal masa jabatan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala ada hal-hal yang secara politik ya barangkali dapat dijadikan satu kendala untuk menjalankan roda pemerintahan. Katakan saja kita sama-sama tahu dan masih tercatat dengan baik dalam memori kolektif kita bahwa 3 bulan pertama pemerintahan Jokowi JK berjalan ini dia harus tersandung dengan masalah-masalah politik ya sebagai akibat hubungan dengan parlemen. Ada ekses ya sebagai akibat dari proses Pilpres 2014 yang lalu yang terbawa-bawa dalam proses pemerintahan. Kita tahu stagnasi hubungan pemerintah dengan DPR sebagai akibat dari konflik KMP di Pilpres yang terbawa-bawa pasca Pilpres itu juga menjadi faktor terkendalanya jalannya pemerintahan Jokowi JK di 3 bulan pertama. Sehingga oleh karena itu konsolidasi politik menjadi sesuatu kebutuhan bagi pemerintahan Jokowi JK. Kalau faktor bagi-bagi kursi, faktor untuk memenuhi keinginan dari ketua umum parpol? Loh, saya kira kita juga harus realistis ya bahwa eksistensi partai-partai politik tidak hanya PDI Perjuangan, Gerindra dan yang lain-lainnya, fungsi dan tujuannya memang ingin merebut kekuasaan politik. Bahkan undang-undang parpol pun memberikan kewenangan kepada partai politik untuk mendistribusikan kadernya pada jabatan-jabatan politik tertentu. Dan itu lumrah dalam sebuah kontestasi pemilu presiden. Gimana tuh Bang Boni? Lumrah tidak? Enggak, saya justru merasa heran dengan pertanyaan dari Sylvia. Karena saya tidak melihat ada ketua umum partai yang mengontrol Jokowi di dalam penentuan kabinet. Kalau saja misalnya Ibu Mega mengontrol Jokowi, pasti PDIP setengahnya itu ada di kabinet. Tapi kan jadi yang dimaksud Mas Riza tadi ketua umum yang mana Mas Riza? Iya kalau setengahnya nggak mungkin. Artinya gini, tesis itu sebetulnya sebuah tuduhan ya. Karena kenyataannya bahwa ketua umum partai tidak mengontrol presiden. Dan Anda presiden tidak melihat begitu ya? Betul-betul punya hak prerogatif di dalam membentuk kabinetnya. Itu satu. Yang kedua, saya ingin mengulang statement dari Pak Surya Paloh tadi bahwa kita dalam melihat satu persoalan harus proporsional dan objektif. Saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Riza ini sesuatu yang subjektif, bukan sesuatu yang objektif. Artinya saya melihat justru 1 tahun pertama Jokowi ini sebetulnya sebuah hal yang baru di dalam sejarah pemerintahan kita, terutama setelah 98. Karena 1 tahunnya SBY itu jauh lebih buruk.
Ya. Jadi masih lebih mending ini. Dan dulu ketika saya mengatakan 1 tahun. Ya, kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi pemirsa. Tadi Bang Boni Hargens, pengamat politik, mengatakan bahwa 1 tahun pemerintahan Jokowi JK ini lebih baik dari 1 tahun pemerintahan Dari 10 tahun. 10 tahun pemerintahan SBY Budiono, dan juga katanya di awal pemerintahan sudah dihadapkan oleh banyak tantangan. Jadi wajar saja kalau misalnya. Tetapi Bang Boni, kalau kita lihat survei itu publik ternyata tidak puas tuh, mayoritas publik tidak puas. Jadi bagaimana? Pandangan publik itu kan sebetulnya melihat apa yang sedang terjadi. Nah, pemerintah memikirkan apa yang akan terjadi ke depan. Dan makanya saya bilang ini tahun pencobaan, tadi alasannya itu. Yang kedua, tahun penyesuaian. Ini kan pemerintah sedang meletakkan fondasi bagi perubahan. Dan coba kita perhatikan dengan 4 paket ekonomi, pemerintah bisa menekan laju kenaikan dolar. Nah, dan sebetulnya kalau kita perhatikan lebih ke dalam, pemerintah sebetulnya mematangkan fondasi untuk penguatan ekonomi, politik, dan hukum ke depan dalam 5 tahun. Bila perlu 10 tahun. Nah, artinya bahwa jangan melihat hasilnya dalam permulaan. Ini masih permulaan. Iya, Ini masih betul, tapi gimana Mas Riza? 1 tahun waktu yang cukup untuk memberikan rapor ya. Orang sekolah juga setiap tahun kan ada rapor kan gitu. Kalau 3 bulan kami mengerti lah. 6 bulan sebetulnya kami mengerti. Saya berapa kali juga 6 bulan oke lah beri kesempatan. Tapi 1 tahun kita harus jujur yang objektif. Ada kekurangan harus kita akui. Ada kelebihan kita harus apresiasi. Enggak semuanya kekurangan, ada kelebihan seperti membangun infrastruktur. Kalau menurut Anda faktor utama kekurangan itu apa? Ya, kekurangan lebih pada kemampuan leadership dan manajemen. Kemampuan leadership seperti apa Ya, yang Anda lihat dari harus Jokowi JK? berani menyampaikan termasuk sama partai pendukung. Ya kan? Dulu awalnya kan berjanji Pak Jokowi udah bagus, kabinet harus ramping, lebih banyak diisi profesional. Tapi kenyataannya kan tidak kuat juga menerima tekanan dari partai politik pendukung atau pengusung umpamanya. Akhirnya banyak juga 18 yang dari partai politik. Tekanannya justru dari partai pengusung, bukan dari partai oposisi. Bukan dong. Mas Basara? Faktanya seperti itu. Kemudian lagi dalam 1 tahun ini koordinasi, ya kelemahan-kelemahan koordinasi di internal, ada kegaduhan di dalam kabinet sendiri. Ini hal-hal saya kira yang tidak perlu terjadi. Mas Bas, tolong ditanggapi Mas Bas. Tekanan partai politik. Kalau pandangannya dilihat dari perspektif politik, mungkin akan keluar kalimat tekan-menekan seperti itu. Tapi kalau dilihat dari sudut ketatanegaraan, saya kira jelas sekali konstitusi kita memberikan pengaturan bahwa pemerintahan nasional ini rahim dari partai politik. Betul. Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dalam Undang-Undang Lex Spesialis, di Undang-Undang Pilpres lebih tegas lagi. Partai-partai politik pengusung calon presiden dan calon wakil presiden pada saat mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presidennya menyertakan visi misi. Jadi pemerintahan ini embody dengan partai politik Ya, satu kalau begitu kesatuan. jangan memberi Sehingga janji. Oleh karena itu penyusunan pemerintahan segala macam itu bukan intervensi partai politik, karena memang bagian dari postur pemerintahan itu adalah dalam sebuah Jadi kerjasama kalau dari PDI Perjuangan tidak menganggap itu sebagai tekanan, intervensi dan sebagainya, tetapi pada titik tertentu kita menghormati apa yang disebut dengan hak prerogatif presiden dalam penyusunan menteri. Tahan dulu ya Mas Bas, partai pemenang pemilu dengan 109 nanti kita akan kursi di sambung lagi. DPR hanya memiliki 4 kursi. Kita akan bahas lagi lebih lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan kembali saat lagi ya Mas Bas ya. Tetaplah bersama kami di Bincang Pagi.